teman-teman di sini itu yang pertama aktif memperhatikan apa-apa yang disampaikan, dan kemudian juga yang kedua aktif menanggapi. Karena kunci belajar itu bukan hanya mendengar teman-teman sekalian, tapi juga mengucapkan gitu kan. Kalau kalian menghafal Quran rasanya rada mustahil atau rada sulit lah ya. Kalau misalkan ngafal Quran tuh hanya dengan mendengar. Oke, mungkin ada sebagian orang yang diberi kekhususan oleh Allah, tapi rata-rata dari kita tuh menghafal Quran tuh dengan mengucapkan, betul kan? Iya gak sih? Betul gak kira-kira? Nah, kayak gitu. Dan ini medsos saya, mungkin sebagian teman-teman sudah memfollow ya. Jadi yang belum follow atau yang belum di follow back, di notis aja di DM, nanti insya Allah langsung di follow back. Kadang-kadang saya lupa gitu. Ini kalau anak kalian mah nggak tahu yang mana. Oke, di materi organisasi ini saya akan membahas secara luas, tidak dalam skop yang kecil, tidak dalam skop yang sempit, tapi dengan secara luas, dimulai dari apa itu organisasi, dan kemudian bagaimana bentuknya, dan bagaimana prinsip-prinsipnya, dan bagaimana studi kasus yang ada khususnya di Indonesia dulu deh, belum ke skala internasional. Nah, ini kita coba mulai interaksi. Jadi teman-teman sekalian, saya tahu beberapa di sini ada yang sudah berpengalaman organisasi. Dilihat dari CV yang teman-teman kirim di G-Form itu. Apa itu organisasi? Ada yang bisa mendefinisikan? Ikhwan Afwan, bebas. Gak tahu? Hah? Malu. Ikhwan apa ya, Ikhwan? Organisasi ya Pak? Ya, nama dan domisili gimana? Semester. Oke. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Yusuf, semester 5 asal Surabaya. Oke, apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah di mana mengumpulkan beberapa orang untuk menjalankan atau mempraktekkan sebuah kegiatan di mana tujuan untuk mengumpulkan masyarakat. Oke, mengumpulkan orang dan kemudian menggerakkan untuk kepentingan masyarakat. Oke, boleh. Ada yang lain? Nyangkut? Gak tahu? Ya, silakan. Nama, semester. Oke, semester. Kelompok orang yang punya visi dan misi untuk mencapainya. Oke. Untuk mencapai tujuannya. Sekelompok orang yang mempunyai visi dan misi dan untuk mencapai tujuannya. Oke, ada lagi? One more. Satu lagi. Aduh. Azmi. Betul. Organisasi itu suatu kelompok yang bertujuan untuk bekerja sama demi mencapai tujuan atau sasaran tertentu gitu. Oke, coba boleh diulang yang pelan-pelan. Organisasi itu adalah sekumpulan kelompok yang di dalamnya itu bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
Badan bola. Oke, tadi beberapa. Oke, back to laptop. Tadi ada beberapa definisi yang teman-teman sampaikan. Cuman di sini secara singkat atau singkat dan komprehensif tentu, secara bahasa dan secara istilah. Anggota badan. Jadi organ-organ itu bagian-bagian. Ada organ tubuh, organ tunggal. Organ tunggal bagian apa? Bagian dari musik dangdut ya. Ada bass. Nah, secara istilah ini di dalam KBBI suatu kesatuan dan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Singkatnya gini, orang yang suatu kumpulan yang lebih dari satu orang untuk mencapai satu tujuan bersama. Kayak gitu singkatnya. Cuma ada satu definisi yang saya lebih sepakat terhadap ini. Organisasi adalah kumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi. Ini diungkapkan oleh George dan Jones. Itu ada satu buku namanya Behavior Organization. Mereka berdua dalam bukunya ini mengungkapkan seperti ini. Organisasi adalah kumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi. Selama ini teman-teman sekalian, kita selalu didoktrinasi kalau masuk organisasi itu harus mencapai satu tujuan yang mutlak, self interest, kepentingan pribadinya apa. Dan ini sangat jarang dilihat selama saya di organisasi dari mulai tingkat lokal sampai tingkat nasional. Kepentingan pribadi itu sering banget diabaikan atau kurang diperhatikan. Apa contoh kepentingan pribadi? Misalkan kalian berkumpul mengadakan satu acara, pensi misalkan. Dalam pensi itu kan ada organ-organnya, ada departemennya, ada divisinya, dan lain sebagainya. Dan mustahil kalau di organ-organ ini nggak punya tujuan masing-masing. Mustahil gitu. Oke, kita ambil garis besarnya. Skill besarnya kita ambil frame besarnya, yaitu pensi ini tujuannya tuh untuk misalkan menghibur masyarakat di momen 17 Agustus kemerdekaan Indonesia misalkan. Tapi misalkan Fikri, kemudian ada Zafran, ada Hasan, kemudian ada Widi, mereka semua nih punya tujuan masing-masing gitu. Misalkan Fikri, gue masuk ke panitia pensi, gue pengen jago public speaking, makanya gue harus jadi MC. Kan itu kepentingan pribadinya dia, tapi selaras dengan kepentingan organisasi acara kebersamaan. Dan kemudian ya kan, Widi, gue pengen jadi diplomator kan, gue pengen jadi orang yang jago negosiasi. Berarti gue harus jadi tim fundraising yang cari duit, yang berproposal, presentasi perusahaan 1, 2, 3 gitu. Dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Artinya kepentingan pribadinya itu bisa disalurkan ke kepentingan bersama. Yang keliru, teman-teman sekalian, yang keliru, misalkan Fikri pengen jadi jago public speaker seperti itu, tapi dijegal atau tidak diberikan wadah. Dia diberikan wadah, akhirnya misalkan dipanggil MC dari luar atau lain sebagainya. Fikri di sini sebagai anggota organisasi tidak diberikan wadah untuk gue pengen jadi MC. Akhirnya kepentingan tujuan individu nggak tercapai, cuma tujuan organisasi itu akan tercapai. Nah ini George dan Jones ini bagi saya ini definisi yang lengkap untuk organisasi, singkat dan komprehensif. 60% lebih anggotanya tuh belum dapat apa yang dia mau. 60% lebih anggotanya belum dapat apa yang dia mau. Setengah periode sudah berjalan 5 tahun misalkan, berarti 2,5 tahun sudah jalan. Kalau kita melakukan pengangguran itu kita punya jabatan 5 tahun. 2,5
saya bilang, yang pertama saya tanya ke mereka yang 60% lebih ini, saya tanya ke mereka, lu punya apa? Ya ternyata mereka bingung juga punya apa. Gue masih mencari-cari ya. It's okay. Berarti ini problemnya di sini adalah tidak selarasnya kepentingan organisasi mengamankan kepentingan individu. Berarti kan kalau misalkan mereka nggak tahu ininya apa, harusnya kepentingan organisasi itu cover. Misalkan kayak tadi ya, tujuan organisasi memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan itu pasti ada misi-misinya. Nah misi-misinya bisa dicari selarasannya dengan anggota. Gitu. Dan ini kasus yang menurut saya sangat perlu diperhatikan oleh kita semua. Kader-kader organisasi dimanapun, nggak cuma di kami atau partai sekalipun di luar di KS ya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi saya sangat mengantisipasi hal-hal seperti ini ketika masuk organisasi. Ketika masuk organisasi, sebelum melangkah ke depan, sebelum start, gue harus tahu gue mau apa. Gue harus tahu. Maka teman-teman di sini harus tahu dulu kalian mau apa. Dan ungkapkan itu, jangan pendam. Jangan sampai nanti di tengah periode kalian bingung. Gue punya apa ya? Padahal udah setengah jalan. Ya untung masih lanjut kalau balik lagi. Karena dia nggak tahu di depan mau ngapain gitu. Karena yang berbahaya teman-teman sekalian, ada semacam ungkapan yang terkesan bijak, tapi menurut saya ini keliru banget. Ini logical fallacy. Gini, ya kita masuk organisasi dalam keadaan musuh. Ya memadami belajar, ya oke. Tapi kata belajar itu ada resultnya, nggak ada hasilnya. Berbahaya nggak? Misalnya orang masuk organisasi dalam keadaan kosong, luar kosong itu berbahaya. Tapi ada lagi yang lebih parah. Masuk ke dalam individu. Misalkan cari yang mana, gue pengen bagi speakers, kemudian gue pengen mengadakan acara begini dan begini. Nah itu teman-teman harus tahu dulu. Dan itulah organisasi yang sebenarnya. Kepentingan individu diamankan, kepentingan organisasi diamankan, dua-duanya aman. Nah, ini mungkin menarik bagi kita selaku kader organisasi juga kader dakwah. Bagaimana Islam memandang organisasi? Saya lempar pertanyaan ini ke teman-teman sekalian, silakan ada yang mau jawab. 2 orang aja. Bismillah fikir. Jangan. Ini sesi yang berbeda. Apa? 2 orang. Akhwat. Di dalam Islam berorganisasi itu sangat dianjurkan karena di situ terdapat pemuda yang berkumpul karena satu pemuda itu bisa mengubah dunia. Kan di dalam organisasi itu pasti pemuda-pemuda ya kebanyakan. Udah, aja. Oke, di Islam organisasi sangat dianjurkan. Udah dapat mengubah dunia. The new world order. Tatanan dunia baru. Apa bedanya? Sukanya Islam itu biar nggak dikeplak oleh orang luar, bisa menjaga Islam. Yahudi juga bilang gitu sebenarnya. Yahudi juga bikin organisasi namanya Bank Dunia itu IMF, biar supaya negara Israel tuh nggak ada yang ngotak-ngatik dan mesti keuangannya aman. Bukan takut sih, aku bicara aja. Aku salah. KI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan mereka juga bilang gitu.
kita harus berorganisasi karena kita harus mengamankan kepentingan umat Kristiani. Karena kita muda, bla bla bla, persis gitu. Cuma diganti doang Islam. Tapi masa, ya kedengeran, langsung aja. Pandangan Islam terhadap organisasi mungkin karena di dalam organisasi itu mencakup tentang kerjasama, tujuan yang positif tentunya, etika, niat yang ikhlas, dan secara umum itu tentu sesuai dengan syariat Islam. Itu ayat keempat, bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di dalamnya fi sittati ayyam dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di atas 'arsy-Nya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi', afala tadhakkarun. Dan kemudian di ayat 5-nya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'rudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'uddun. Kira-kira syahid ayatnya, kalau di setiap ayat itu teman-teman, di dalil itu setiap ayat itu ada yang namanya syahid ayat. Syahid ayat artinya di situ titik dalil. Ini dalil, titik dalil di mana coba? Titik yang menunjukkan bahwa di dalam Islam organisasi dianjurkan. Garis merah. Yang mana? Yang atas garis merah semua. Garis merah yang bawah bang. Garis merah yang bawah. Oke, ayat di awal ayat keempat ya. Yudabbirul amro itu. Yudabbirul amro minas sama'i ilal ardh. Nah, sungguhnya dialah Allah yang mengatur segala sesuatunya dari langit minas sama, dan ini akidah teman-teman ya, minas sama gitu. Artinya Allah tuh di langit gitu kan, di atas gitu, bukan di mana-mana. Ini akidah. Ilal ardi, dan ke bumi. Dan ini juga menunjukkan maratibul khalq, yaitu tertibnya atau urutan penciptaan alam semesta. Langit dulu diciptakan baru bumi. Ini akidah juga ya. Dan kemudian syahid ayat itu ada yudabbir di situ teman-teman. Kalau misalkan tadi titik merah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh, itu syahid ayatnya. Kemudian kalau diperkata lagi, itu ada dikata yudabbir, tadbir, mengatur, mengorganisir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta, dan sekaligus mengurus setelah diciptakan itu mengorganisir. Allah mengorganisir. Allah itu melakukan pengorganisasian di alam semesta. Artinya mengatur. Tadi subuh saya baca buku di sana, karya Harun Yahya. Ada yang tahu Harun Yahya? Ada yang tahu Harun Yahya? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, alhamdulillah. Nggak bener, alhamdulillah, karena pemikirannya cukup berbahaya. Sebagian pemikirannya. Di situ di buku itu dijelaskan tentang begini. Ada punya pertanyaan, dia bertanya begini. Apa jadinya hidup tanpa warna? Misalkan gak ada hijau, gak ada merah, gak ada biru, gak ada kuning, dan seluruh warna itu gak ada. Pernah gak sih membayangkan kalian? Pernah. Gak ada warna ini. Ini kalian tahu nih warna apa? Iya. Tapi gak ada. Pernah gak kalian membayangkan gak ada warna? Itu minta ada bunyi itu. Maka hidup ini gak bisa dibayangkan, mustahil. Dibayangkan aja mustahil kayak gitu kan. Dan dari setiap warna itu, tahu gak teman-teman, warna ini ada karena apa? Sumber cahaya terbesar di mana? Matahari. Di matahari. Tapi matahari kalaupun ada, kita masih bisa memungkinkan nggak melihat warna. Kenapa? Mata kita nggak ada. Atau matanya ada, rusak, retinanya rusak, pupilnya rusak. Ini artinya apa? Hanya dengan melihat warna itu
ada segala hal yang korelasi itu sangat besar gitu. Teman-teman melihat warna ini putih ya, itu karena cahaya kalau dalam fisika. Dan cahaya itu dari matahari, tapi kalau matahari ada tapi mata kita nggak berfungsi dan itu nggak berfungsi. Artinya untuk melihat satu warna itu dibutuhkan beberapa elemen lain, ada cahaya, kemudian cahaya dari matahari, kemudian ada mata kita yang menangkap cahaya. Artinya dari sini sudah membuktikan gitu loh, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu benar-benar terorganisir. Benar-benar terstruktur gitu. Itulah organisasi. Dan dalam ayat ini, dabbirul amru wa minas sama'i ilal ardh, itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kalau penciptaan langit dan bumi ini itu dengan pengorganisasian, artinya kita sebagai makhluk hidup pun tentu dianjurkan untuk mengorganisir segala sesuatu. Nah, bahwa berorganisasi itu adalah dasar di dalam Islam. Jangankan kita, Allah pun mengorganisir. Tapi bedanya kalau kita harus bersama-sama, kalau Allah itu sendiri pun tanpa bantuan siapapun dan apapun itu bisa. Nah, ini contoh organisasi dari Rasulullah SAW. Ada yang orang-orang di Madinah itu sebagian sudah Islam, dan bahkan sebagian ya udah banyak yang Islam. Tapi ketika Nabi ingin ke Madinah, mereka bertemu dulu kaum Ansor di tengah-tengah lah, biar gampang, di tengah-tengah. Dan Nabi di situ mengatakan kepada mereka, al-kamakol, Nabi minta jaminan kalau ketika Nabi datang ke Madinah semua sudah kondusif, gak ada lagi perang, gak ada lagi penolakan. Karena Nabi udah di Taif udah ditolak ya kan, udah di Mekah udah ditolak kan. Jangan sampai di Yathrib ini, di Madinah ini ditolak juga. Karena oke lah di Mekah ditolak karena masih minoritas, oke lah di Taif ditolak karena masih minoritas. Tapi kalau di Madinah kaum muslimin sudah banyak gitu, tapi masih ditolak, itu kebangetan gitu kan. Akhirnya Nabi SAW itu minta jaminan kepada kaum Ansor supaya di Madinah tolong diorganisir, tolong dikumpulin kaum umat yang sudah beriman kepada Allah dan kepada saya, sehingga ketika saya ke sana itu sudah aman. Dan inilah cikal bakal pembentukan negara Islam di Madinah. Artinya apa? Nabi minta diorganisir dulu sebelum negara Islam dibentuk. Akhirnya mereka membaiat Nabi di situ dan kemudian berjanji akan mengamankan situasi di Madinah, dan alhamdulillah dan itu berjalan sesuai rencana, teratur dan terorganisir. Itu intinya. Jadi kayak gini bayangannya teman-teman. Yang berubuh al-batil bin nizam. Kebenaran tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Pernah dengar ungkapan ini? Ada yang pernah dengar? Pernah. Ada pernah lihat? Nah. Siapa anak-anak dari peserta? Serta. Sama sekali nggak pernah. Oh, dari sini? Enggak, ini maksudnya. Kalian, orang-orang akan dimenangkan gara-gara kalian itu tidak terorganisir dan mereka terorganisir di atas kebatilan mereka, kira-kira begitulah. Artinya di situ ini wallahu a'lam ini sahih atau enggak, tapi ada di dalam kitab Nahjul Balaghah itu Ali berkata di depan pendukungnya, kalian kalah karena kalian tidak terorganisir, walaupun kalian di atas kebenaran. Tapi tim sebelah menang bukan karena mereka benar, tapi karena mereka terorganisir. Kira-kira begitu. Itu nanti mungkin saya bisa share referensinya ya, secara ada rumah. Dan ini betul terinspirasi dari perkataan Ali dalam kitab tadi, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi teman-teman jangan mudah terlena kalau kalian di atas kebenaran. Oke, kita di atas Islam, tapi kita artinya kalau mau menang ya kita harus terorganisir gitu. Berorganisasi dengan baik, berorganisasi sesuai prinsip, berorganisasi sesuai sistem. Jadi teman-teman, gak cukup Islam doang. Oh, gue Islam benar, gue pasti menang. Enggak.
Begitu. Ini, aduh, tadi kecil ya. Prinsip-prinsip organisasi. Saya sambil duduk ya. Yang pertama, karena kurang kelihatan, division of work. Jadi 1, 2, 3, kemudian ke sampingnya 4, 5, 6, kemudian ke bawahnya 7, 8, 9. Yang pertama, division of work, yaitu pembagian kerja. Ini prinsip-prinsip organisasi. Teman-teman untuk fokus dan catat satu-satu. Karena ini mungkin walaupun ini secara teori, tapi teman-teman itu akan dapat buktinya nanti ketika sudah terjun ke organisasi. Yang pertama itu division of work, yaitu pembagian kerja. Jadi manusia itu kan memiliki banyak keterbatasan. Ada yang namanya divisi, ada seksi dan lain sebagainya. Itu satu. Dan kemudian yang kedua, authority and responsibility, yaitu kewenangan atau otoritas dan tanggung jawab. Kelihatan nih, kelihatan. Kelihatan. Kewenangan dan tanggung jawab. Jadi teman-teman, di organisasi itu harus ada satu kesatuan atau satu kekuasaan yang mampu memberikan perintah. Jadi nggak bisa nih, makanya itu kalau kita di organisasi itu pasti disuruh jadi pemimpin dulu sebelum organisasi ini jalan kan gitu. Artinya kita melimpahkan kekuasaan, kewenangan, otoritas, dan kemudian dia bertanggung jawab atas berjalannya organisasi. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, disiplin. Nah ini berada PR nih kalau kita nih. Disiplin. Nah ini PR bukan PR. PR. Jadi PR buat saya juga sih. Tapi gini teman-teman, pernah gak sih teman-teman tuh berada di keadaan yang lagi fasenya disiplin banget? Pernah gak? Iya, saya juga pernah, rajin banget. Acara jam 8, jam 6 saya udah datang. Sepi kata-kata. Ada di fase itu, tapi ada juga fase di mana kita juga gak disiplin banget gitu. Acara jam 7, datang jam 8, jam 9. Kenapa sebabnya teman-teman? Coba tebak. Tapi dalam konteks organisasi ya, bukan konteks pribadi. Konteks organisasi kenapa? Kewenangan. Gini, kenapa berhubungan dengan kewenangan? Teman-teman gini. Misalkan saya ini pembicara, mungkin gak saya telat? Mungkin ya, betul. Pertanyaannya mungkin atau enggak mungkin. Tapi saya sebagai orang yang punya wewenang, yang punya otoritas, saya punya tanggung jawab besar nih gitu kan. Kalau saya telat nih acara berantakan. Akhirnya saya mendorong ini supaya disiplin. Akhirnya saya sebelum acara dimulai, 1 jam acara sebelum saya udah standby. Kayak gitu. Tapi di sisi lain, misalkan ada teman-teman tadi yang ketuaan telat misalkan. Kenapa dia telat? Karena bukan pembicara gitu. Karena bukan pembicara. Kalau misalnya pembicara pasti artinya gini. Di sini ada value kewenangan yang berbeda, ada authority yang berbeda, otoritas yang berbeda, kekuasaan yang berbeda. Gitu. Kalau teman-teman diamanahkan misalnya jadi ketua siapa, pasti teman-teman disiplin tuh. Mau reminder anggotanya dan sebagainya. Makanya gini teman-teman, di dalam organisasi mungkin nanti teman-teman akan menemukan fase-fase tersebut. Tapi untuk mengatasi itu, beri orang yang selalu telat itu kewenangan, tanggung jawab. Misalnya ada 1 orang yang kita notice, kenapa sih? Padahal rumahnya nggak jauh-jauh amat kan gitu. Padahal juga kalau nggak kerja dia cuma bengong di rumah kan gitu, sana. Tapi kok terlalu kan gitu. Coba kasih dia tanggung jawab, kasih dia authority, kasih dia kekuasaan.
nih lu gua kasih kekuasaan, tuh bantu. Lihat nanti gimana progresnya, dan itu sudah saya terapkan. Jadi mungkin teman-teman yang periode lalu tahu ada satu teman kita di sospol dulu. Ini study case aja, mesti biar nyambung. Saya nggak gimana. Dia dalam konteks yang jelek, tapi dalam konteks organisasi saya ingin bicara. Inisialnya P, inisial P di anggota saya. Mansur. Bang Mansur. Pansur. P. Wah ini gak datang-datang Pak. Jangan memegang. Akhirnya apa? Saya kasih tanggung jawab. Tapi sebelum saya kasih tanggung jawab, saya kasih pendekatan dulu. Saya datangi rumahnya, saya nginep di rumahnya, gitu kan. Akhirnya saya kasih tanggung jawab. Akhirnya setelah itu alhamdulillah, karena dia merasa memiliki kuasa, kekuasaan. Akhirnya dia gaspol terus, gaspol. Itu. Dan kemudian yang ketiga, unity, comment. Pemahaman gini teman-teman. Misalkan pimpinan 1 dan pimpinan 2 memberi perintah kepada bawahan 1. Pimpinan 1 ngomong begini, tolong dong lu anterin nih le mineral ke sana. Oke, itu perintah. Kemudian pimpinan 2 bilang ke dia juga, ke bawahan 1, tolong dong lu anterin le mineral ini. Tapi lu harus lewat sini nih dan bla 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 bla. Lu lewat sini, dan kemudian kalau sampai situ tanya ini di mana rumahnya ini dan lain sebagainya. Substansinya sama gak? Antara perintah pimpinan 1 dan pimpinan 2. Sama kan? Artinya anterin le mineral ini ke penerima kan? Tapi kadang teman-teman, setiap pimpinan tuh punya gaya komunikasi yang berbeda. Dan ketika gaya komunikasi yang berbeda itu akan menyebabkan interpretasi yang berbeda juga, penafsiran yang berbeda gitu. Kalau saya ngomong begini mungkin penafsiran teman-teman A. Coba kalau Mansur yang ngomong begini misalnya. Coba saja. Penafsiran teman-teman mungkin pasti beda gitu. Walaupun materinya sama. Bener gak? Kayak gitu teman. Artinya unity of command itu tidak boleh bawahan menerima perintah dari 2 atasan. Makanya itu struktur itu pimpinan pasti 1, nggak boleh ada 2. Ketua divisi, staffnya itu menerima 1 perintah dari ketua divisinya aja. Misalkan Kominfo punya ketua departemen, staffnya itu nggak boleh menerima perintah dari misalkan yang di atasnya, misalkan wakil ketua 1 misalkan. Nggak bisa gitu. Karena nanti kalau wakil ketua 1 itu memerintahkan ke stafnya ini, nanti muncul juga perintah dari ketua departemennya, dan itu ada gaya komunikasi yang berbeda, cara berbahasa yang berbeda, dan itu akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dan ini seringkali yang menyebabkan, gak di mana-mana teman-teman, baik di tingkat lokal, daerah sampai nasional, itu terjadi kayak gini. Prinsip ini sering banget miss di sini gitu. Itu prinsip yang keempat. Kemudian yang kelima, ini nggak kelihatan ya. Subordination of individual interest to general interest. Mungkin dicatat. Subordinasi. Cuman S-nya diganti tion itu, tion. Of individual interest to general interest. Jadi prinsip organisasi yang selanjutnya adalah kalian kalau ngantuk, ini gak apa kan panitia dikasih apa gitu, kopi gitu. Tolong diperhatikan panitia ngantuk dikondisikan. Besok pagi kan. Yaitu subordinasi antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Itu tadi yang tadi awal kita bahas di definisi. Jadi ada subordinasi teman-teman. Begini, walaupun kita semua masing-masing punya kepentingan pribadi
tapi kepentingan pribadinya ini harus dalam tanda kutip dipaksa untuk mengabdi kepada kepentingan bersama. Jadi nggak bisa walaupun teman kita punya kepentingan pribadi masing-masing tiba-tiba bertentangan dengan kepentingan bersama, nggak boleh. Di organisasi ini nggak boleh. Artinya harus dipaksa dicari kebersamaannya, persamaannya. Misalkan kepentingan individunya apa, kepentingan bersamanya apa, dan itu harus dicari garis persamaannya. Ini harus ada terjadi subordinasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, subordinasi juga prinsipnya itu kepentingan bersama harus mengatasi, mengamankan kepentingan individu yang tadi definisi. Tapi jangan salah paham teman-teman ya, walaupun kepentingan bersama ini harus mengamankan kepentingan individu, tapi kepentingan individu juga harus terus memaksa diri untuk mencari persamaan dengan kepentingan bersama. Kayak gitu, dicari persamaannya. Kalau persamaannya dakwah, ya udah kepentingan bersama juga dakwah. Kemudian yang keenam, centralization, yaitu pemusatan yang keenam. Jadi setiap organisasi itu ada pusat. Ada nggak organisasi yang nggak ada pusat? Kira-kira? Ada nggak? Organisasi yang nggak ada pusat? Yang nggak ada pusatnya gitu? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Iya emang nggak ada. Emang nggak ada. Gitu. Sekalipun khalifah negara Islam, iya ada pusatnya pasti. Dan pusat ini harus satu, gitu. Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Di sini untuk menunjukkan batas kewenangan, batas kekuasaan, dan batas keputusan. Misalkan gini, kan kalau di dalam partai itu ada DPRA, ada DPC, ada DPD, kemudian DPW, kemudian DPP. Paling tinggi kan paling pusat, bukan paling tinggi ya. Paling pusat itu DPP. Paling pusat itu DPP. Ini kalau di PKS atau di Demokrat dan di apalagi ya. Pokoknya contoh dua itulah. Itu pusatnya itu bukan di DPP sebetulnya, tapi di tingkat yang lebih tinggi. Kalau di PKS namanya Majelis Syuro, kalau di Demokrat itu namanya Dewan Pertimbangan, yaitu Pak SBY gitu. Keputusannya dari situ gitu. Artinya kalau keputusan itu sudah mencapai batasnya, yaitu dari pusat, udah itu udah final gitu. Gak boleh dicari-cari lagi ke DPW, ke DPD, ke DPP, ke DPC. Gak boleh. Kenapa teman-teman kira-kira? Iya maksudnya, iya sentral betul. Kenapa? Misalkan ini perintah udah datang dari pusat nih, kita nggak boleh lagi nyari perintah dari DPW, DPD, DPC, dan lain sebagainya. Kenapa? Iya betul, itu perintah dari pusat. Tapi pertanyaannya bukan itu. Kenapa? Why? Gitu. Itu dapat merubah, dan ketika berubah itu akan terjadi perpecahan. Misalkan nih perintah udah datang dari pusat, kemudian dari DPW kita nyari lagi nih perintah lagi, datang beda kan gitu, pecah kan kira-kira? Pecah. Di sini adalah pentingnya prinsip organisasi. Ini mengamankan untuk kesatuan, centralization, gitu, ada pemusatan di sini fungsinya. Dan kemudian yang ketujuh, chain of command, yaitu rangkaian komando, rangkaian koordinasi lah gitu, rangkaian koordinasi biar gampang. Rangkaian koordinasi begini,
dalam struktur organisasi itu kan ada ketua, kemudian ada wakil, ada sekretaris bendahara, ada departemen, divisi dan sebagainya. Di struktur itu ada yang namanya rangkaian koordinasi gitu. Dalam prinsip ini, rangkaian koordinasi itu harus diambil dari yang terdekat. Begini, contohnya gini. Staf itu tidak boleh menerobos koordinasi langsung ke ketua organisasi, ketua umum. Misalkan nih, ini saya ngambil contoh besarnya aja ya, maksudnya partai gitu, jadi enak gitu ngambilnya dalam skala besar. Staf DPC tingkat kelurahan itu langsung menerobos koordinasi langsung dari ketua DPP, misalnya ketua umum. Nah ini nggak boleh, karena jauh banget dia melampaui ketua, melangkahi PC, melangkahi DPD, melangkahi DPW, langsung ke DPP. Nah, ini nggak boleh. Ini dalam prinsip organisasi ini nggak boleh gitu. Prinsipnya itu koordinasi harus dari yang terdekat ke terdekat. Itu intinya. Artinya apa? Kalau ketua itu ingin memerintahkan, membuat taklimat, itu harus dari yang terdekat dulu. Misalnya ketua ada wakil, kemudian wakil ke departemennya lagi kan. Kemudian departemen baru ke staf gitu. Jadi yang terdekat dulu, jangan main lompat-lompatan. Nanti kalau lompat-lompat namanya bukan terorganisir itu, jadi asal-asalan. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, inisiatif. Ini yang pernah saya singgung juga di internal BEM. Jadi teman-teman, segala dasar menurut saya, pikir saya dari segala dasar organisasi itu bergerak mesinnya itu memang inisiatif itu salah satunya. Jadi inisiatif ini muncul dari orang-orang yang pasti punya daya pikir gitu, orang yang berpikir. Yang daya pikir itu berjalan dan inisiatif itu bergerak muncul gitu. Jadi inisiatif ini teman-teman di garis bawahi, inisiatif ini bukan hanya tentang ide, tapi inisiatif juga tentang gerak. Jadi jangan dikucilkan tolong. Ini saya notice dari sini sebelum kalian di BEM. Tolong jangan dikucilkan kalau ada teman yang pendiam tapi gerak gitu. Jangan paksa dia bicara terus gitu. Karena emang tipikalnya pendiam misalnya. Karena gini, dalam organisasi itu ada dua tipikal orang, ada dua tipikal anggota, dari tingkat ketua sampai tingkat paling bawah. Yang tipikal pertama itu konseptor. Dia mengkonsep, artinya dia ngeluarin ide terus memproduksi ide gitu kan. Yang kedua eksekutor sorry. Yang pertama konseptor, yang kedua eksekutor. Ini eksekutor nih gak ngeluarin ide dia, tapi dia menangkap ide kemudian dia gerak gitu. Ada ide dari konseptor, dia tangkap, dia gerak. Dia tangkap, dia gerak. Gini, ada dua. Jadi kita harus memaklumi bahwa ada dua tipikal di setiap organisasi, dua tipikal anggota kayak gini. Ya kalau ketua itu sudah pasti konseptor, harus mengeluarkan ide gitu, siapapun gitu, baik itu ketua umumnya, ketua departemennya, ketua divisi dan sebagainya, itu harus jadi konseptor, nggak boleh jadi eksekutor doang gitu. Bahayanya kalau misalkan ketua itu cuma jadi eksekutor, maksudnya dia gerak-gerak aja, dia akan jadi boneka cuy gitu. Dia akan menerima perintah dari bawahan punya ide, gue punya ide begini, terus tiba-tiba ketuanya, yaudah setuju, gas gitu kan. Nah, ini konsep tipikal konseptor gitu. Tapi dua tipikal anggota ini harus saling berjalan bersamaan dan saling melengkapi intinya. Itu inisiatif. Kemudian yang terakhir, esprit de corps. Ini bahasa Perancis ya teman-teman. Spirit bahasa enak ya? Spirit, semangat yang merasakan, ada rasa bahwa gua senasib dan satu penanggungan gitu. Gue punya nasib yang sama di organisasi ini. Artinya gue sama yang lain nasibnya sama, satu gue di organisasi yang sama. Kalau misalkan gue gak gerak, yang lain bakal kesusahan. Dan begitu juga kalau temen gue gak gerak, gue bakal kesusahan gitu. Jadi kalau misalkan balik lagi ke prinsip yang ke awal, ada division of work, pembagian kerja, itu teman-teman sudah dibagi tanggung jawabnya, autoritinya, kekuasaannya sudah dibagi supaya teman-teman pekerjaannya ringan.
Udah pekerjaannya ringan kagak dikerjain gitu kan. Akhirnya nyusahin teman yang lain kan gitu kan. Nah ini esprit de corps ini kita harus merasa gua satu nasib satu sepenanggungan. Kalau organisasi ini gagal, gua gagal. Kalau gua nggak gerak, organisasi gagal, gua gagal. Kenapa gagal? Ya karena kepentingan tadi individunya tuh belum tidak tercapai. Kan punya cita-cita pribadi kan, kemudian ingin ada cita-cita organisasi. Bagaimana untuk mencapai itu? Ya dengan bergerak teman-teman, ada satu kesatuan kayak gitu. Nah ini contoh alur koordinasi organisasi. Ini kalau teman-teman lihat kelihatan warna ya, kelihatan kan nggak ada yang buta warna kan? Nggak serius, saya lihat teman buta warna gitu. Orang di ini biru dibilang merah gitu. Ini alur koordinasi organisasi, contohnya. Kalau teman-teman lihat, ini dipahami dulu di sini itu yang merah itu alur perintah, kemudian yang kuning itu alur koordinasi. Begini, bedanya alur perintah dengan alur koordinasi. Alur perintah itu walaupun di sebagian organisasi ini jadi kita bicara dalam kebeman ya teman-teman. Mungkin di organisasi lain itu boleh, mungkin karena saya mendapati itu di luar. Cuman itu mengakibatkan miss tadi, change of command-nya itu berantakan, rangkaian koordinasi itu berantakan. Ketua, kalau ketua langsung memerintah ini nggak tahu, ya kan? Jadi acak-acakan. Nah, ketua kalau buat tak terima, itu ada ke sini, serta saudara, atau kedua, ketiga, misalkan. Ini contoh aja. Nah, wakil satu itu meneruskan perintah. Perintah ke departemen A, kemudian departemen divisi A, A1, kemudian ke bawah. Begitu. Jadi, wakil, misalkan sekretaris tidak boleh memerintah wakil satu. Nggak ada, garis merahnya nggak ada. Wakil satu itu nggak ada. Bendahara tidak boleh memerintah wakil satu. Begitupun sebaliknya. Misalkan departemen A itu punya program misalkan apa gitu, sesuatu lah. Kemudian punya anggaran RAB sekian juta. Kemudian di-upload ke wakil satu, kemudian wakil satu meng-upload mana gitu? Bendahara. Betul. Sini bendahara betul. Bendahara, tapi bentuknya bukan perintah. Tapi apa yang penting? Koordinasi bentuknya, bukan perintah. Perintah langsung ACC dari ketua. Kayak gitu ya kira-kira. Ini mungkin hanya sekedar teori gambaran. Nanti teman-teman akan melihat atau mengalami sendiri lah di web. Apaan? Ini dipaham ya? Ini penting banget. Ini seringkali kita alur koordinasi seperti ini yang bikin kacau organisasi kalau nggak paham. Mungkin nanti kalau nggak paham ditanya aja langsung, nggak apa, langsung angkat tangan nggak apa. Nggak ada sesi tanya-tanya gitu tuh, langsung aja. Nggak ada waktu khusus maksudnya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi harus teratur supaya organisasi nggak acak-acakan organisasi. Jenis-jenis organisasi. Jadi teman-teman, organisasi itu bukan BEM doang, bukan kami doang, bukan juga Muhammadiyah doang atau EKU doang. Jadi organisasi ini ada beberapa jenis, dilihat dari aspeknya apa. Kalau di sini ada aspek pimpinan, ada tunggal, ada jamak,
Contoh pimpinan organisasi yang pimpinan tunggal, ada yang tahu nggak? Pimpinannya tunggal. Coba sebutkan. Baik dalam masa kini atau masa lalu. Masa lalu itu ada terkenal orangnya. Belum menguasai perang dunia pertama. Masa kini itu kata. Kalau pimpinan yang jamak di organisasi, maksudnya ada di situ ada orang-orangnya gitu di samping-sampingnya. Wah, hah? Partai apa? Merah-merah. Coba peserta mana? Organisasi yang pimpinannya itu ada banyak. Partai. Apa partai apa? Merah-merah. PKS. Contohnya di mana? Itu formal. Organisasi informal apa? Gini, formal itu, maksudnya formal itu bukan berarti diformalitaskan, harus formalitaskan ke Mendagri atau ada SK-nya. Enggak. Formal itu artinya dibentuk secara sadar dan kemudian punya ADART, punya peraturan, punya tata tertib tadi organisasi, kemudian ada disiplin organisasi, dan kemudian ada departemen-departemennya, ada divisinya, ada ketuanya gitu kan. Ada sekretaris dan bendaharanya, itu formal. Bentuk formal. Kalau informalnya berarti selain itu. Tapi itu juga disebut organisasi yang tidak punya sekben gitu kan. Apa kira-kira informal? Hah? Majelis taklim ada ketuanya nggak? Ada. Hah? Oh ada nih, ibu tahu. Ibu tahu. Bapak-bapak nggak majelis taklim. Ayo apa? Keluarga itu organisasi tuh. Keluarga itu organisasi informal. Artinya di situ diorganisir segala macam kebutuhan internal keluarga. Dari mulai bagaimana misi-misinya, kemudian apa program keluarga lain, ya, anaknya mau berapa, kemudian dikasih nama apa, ya, dan lain sebagainya, itu mau organisir, kayak gitu. Dan di situ kalau dalam masuk pimpinan itu pimpinannya jamaah, ada suami dan istri, ya, gitu kan. Pimpinan teman. Coba ada lagi mungkin organisasi informal selain keluarga. Tongkrongan punya agenda kayak gitu. Mungkin ada ya. Tongkrongan itu juga ada sih. Maksudnya beberapa bulan sekali kita liputan beradakan gitu. Jadi teman-teman kayak macam keluarga itu organisasi informal, kemudian tongkrongan, beberapa tongkrongan itu juga bisa disebut sebagai organisasi. Kalau saya di Petamburan, wilayah saya di Petamburan itu ada skup perkumpulan kecil. Cuman tuh kalau gerak tuh apa ya? Impactnya besar banget. Kenapa? Tawuran gitu. Kalau gerak mereka impactnya besar banget, padahal dikit anak-anak cuma 10 orang gitu. Kalau gerak bikin heboh sekampung kan gitu. Itu organisasi mereka, cuma informal. Mereka nggak punya ketua, mereka nggak punya sekretaris bendahara. Cuman kalau udah kumpulin DM-an sama kamu. Bodot. Tahu ya? Kita banget kantor. Bahaya. Oh iya. Bahaya. Nah, kemudian apalagi? Dulu umat Islam punya organisasi dagang yang besar banget di Indonesia. Syarikat Islam, SDI, Syarikat Dagang Islam. Itu niaga tujuannya. Kemudian ada budaya, apa budaya? Hah? BP. BP.
Yang mana? Ini ya Pak Kabi. Forum Komunikasi Anak Betawi itu melestarikan budaya. Kemudian agama, akhirnya agama ada banyak ya. Ada Muhammadiyah, ada KAPMI, HMI, YMM. Ini yang bulan ini maksudnya. Ini himpunan pengusaha muda Indonesia. HIPMI. Itu niaga. Kemudian politik. Di sini ada PKS, ada BMC juga politik juga nih biar. Ada juga ya. Pemuda Pancasila juga politik juga. Kemudian aspek wilayah, ada lokal, regional, nasional, internasional, sampai ada tingkat kampus dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh organisasi teman-teman. Jadi ini ya, mungkin bagi kita atau selain kita lah ya, itu ketika masuk organisasi karena dia mainnya kurang jauh, mungkin itu menganggap bahwa hal-hal semacam ini kayak PT Sampurna, kemudian PKS, kemudian BEPSI, kemudian keluarga itu bukan organisasi. Ini pemahaman dasar yang salah. Pemahaman dasarnya mereka itu semua organisasi. Cuman ada yang formal dan informal. Kemudian dari aspek tujuannya berbeda-beda. Apa kunci sukses organisasi? Apa kira-kira? Satu, kerjasama. Ya, entah. Pencapaian itu individu dan organisasi. Sukses berarti. Apa lagi? Keimanan. Gimana? Organisasi. Tapi gini, organisasi yang juga sukses kadang-kadang. Sukses. Gak punya iman mereka. Bukan gimana bercanda. Ya pesan. Komunikasi, Hasan. Coba bicara dong, bicara. Kelas ekonomi masih boleh bicara nggak? Kasihan. Apa kira-kira lagi? Coba masing-masing catat tadi tuh kata-kata temannya. Apa lagi? Itu yang paling belakang. Boleh bersuara? Dari jawab. Kunci sukses apa? Alur koordinasi yang jelas dilaksanakan, kemudian tidak otoriter dan sebagainya. Kemudian togetherness, kebersamaan. Kemudian apa lagi? Tadi kan ada apa lagi? Saling percaya. Banyak sih teman-teman ya, banyak. Kalau di kajian-kajian organisasi, di jurnal-jurnal tentang yang membahas organisasi, itu bisa ditemukan teman-teman. Dari satu jurnal, kalau teman-teman kumpulkan 10 jurnal atau 5 aja dah, 5 jurnal tentang organisasi, itu kunci suksesnya itu beda-beda. Karena study case-nya beda-beda. Karena masing-masing organisasi kunci suksesnya pasti beda. Karena kenapa? Beda masalah. Hah? Berbeda masalah. Iya, beda masalah. Beda dinamika gitu. Dinamika di organisasi apa? Ya kuncinya ini. Karena kan problem solving itu terjadi jika korelasinya dengan masalah itu, dengan problemnya itu kuat. Problemnya apa nih? Solve-nya apa? Pemecahan masalahnya apa? Harus diketahui permasalahan itu. Artinya di setiap organisasi itu kunci suksesnya beda. Tapi gini, feedback itu kunci suksesnya apa? Gizi. Hasan. Naik pangkat.
saya dari segala macam permasalahan di BEM, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Jurusan Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, itu adalah komunikasi. Ini yang problem. Dan korelasinya, komunikasi ini bukan hanya komunikasi antar individu, bukan itu doang, tapi lebih luas lagi tentang adu koordinasi yang tadi kita bahas sedikit, gitu kan. Kemudian komunikasi itu gini teman-teman, ada komunikasi formal dan ada komunikasi informal di organisasi itu. Komunikasi formal contohnya apa? Hah? Nah, komunikasi formal, rapat, Musyawarah. Gini, apa itu komunikasi? Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Satu, menyampaikan pesan. Dua, dan kemudian yang keempat, ada medianya. Media penyampaiannya itu apa? Kalau tadi musyawarah itu media. Media penyampaian itu musyawarah. Kalau komunikator ya kita ini, misalnya saya ini komunikator dan pesannya adalah ini misalkan, pesannya yang tadi yang dipresentasikan. Dan penangkap pesannya itu adalah kalian. Dan medianya apa? Ya BEM, itu rekat ini, acara ini medianya. 4 hal ini teman-teman harus, kalau kunci sukses komunikasi itu 4 hal ini harus dipahami dengan baik. Gini, media komunikasi sekarang banyak gak? Banyak. WhatsApp gitu misalnya, kemudian chattingan, kemudian video call, kemudian dan sebagainya. Ini termasuk media. Dan hubungannya dengan komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal itu di organisasi ada namanya media surat. Surat itu media. Misalkan taklimat dari ketua. Itu adalah komunikasi dari ketua. Komunikasinya ketua gitu. Komunikasi formal. Tapi ada namanya komunikasi informal, yaitu ya antar individu gitu, antar individu. Dan komunikasi formal dan informal itu kadang-kadang medianya juga berbeda. Dan kalau zaman modern sekarang, bahkan pesan WhatsApp pun itu bisa dianggap sebagai komunikasi formal. Misalkan surat yang dikirim dalam bentuk PDF, itu formal. Atau BCN yang di situ tertanda, gitu kan, ketua dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan BCN itu masih mesti divalidasi lagi kan. Yang validnya itu ya PDF itu. Kemudian salah satu permasalahan dalam komunikasi dengan media, komunikasi chatting itu adalah penangkap pesannya tidak menangkap pesan secara sempurna. Karena gini teman-teman, pesan, komunikator yang menyampaikan pesan melalui chattingan itu sebelum sampai ke penangkap pesan itu terjadi distorsi. Misalkan saya chat ke siapa? Ke Mansur misalkan, babi gitu misalkan gitu kan. Tapi bisa jadi Mansur nangkapnya negatif gitu. Lah ngatain gua kan gitu kan. Tapi padahal saya bilang menyebutkan nama hewan aja gitu. Babi sur kan gitu ya. Maksudnya itu ada distorsi kan. Maksudnya ditafsirkan secara berbeda. Ini yang jadi masalah di komunikasi informal. Gitu. Makanya organisasi itu mesti dikelirkan nih komunikasi macam seperti ini nih, yang harus dibedakan maksudnya komunikasi itu. Karena yang sering bikin ribut tuh komunikasi informal gitu. Kalau di BEM ya, maksud studi kasusnya gitu. Dan kemudian intonasi juga. Kalian baca chat ini pakai intonasi gak kira? Tapi ada yang baca tuh pakai intonasi. Jangan dibaca pakai intonasi teman-teman. Ini komunikasi dalam media chattingan, ini konteks di BEM itu jangan baca pesan chattingan dengan intonasi. Ya tadi kan, babi sur. Padahal saya intonasinya gitu. Cuman langsung apa? Babi sur. Nangkapnya gitu Mansur kan.
Ya itu teman-teman. Jadi kalau study case-nya di organisasi juga ya, jangan lupa itu adalah komunikasi.